When I was a little girl, I would pretend I was a princess, trapped in the tower, and then this knight on a white horse would come charging up and rescue. Could you tell me how to get to Beverly Hills? Sure, for $5. You can't charge me for directions. I can do anything I want to, baby. I ain't lost. All right, okay. You have change for 20? For 20, I'll show you personally. Touchstone Pictures presents the story of a This date isn't a date, it's business. that led to a deal. I have a business proposition for you. I'm going to be in town until Sunday. I'd like you to spend the week with me. That's becoming a dream come true. You fall in love with him? Did I not teach you anything? Look, I'm not stupid, okay? I'm not in love with him. I can find you an apartment and get you a car. I want more. I want the fairy tale. I think you are a very special woman. Vivian dan sahabatnya sedang bekerja di jalanan. Ketika sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan mereka, sahabatnya mendorong dia untuk memanfaatkan kesempatan itu dan menyelesaikan kesepakatan pertama dalam karirnya. Sahabatnya berkata, "Jangan ambil jika kurang dari 100. Hubungi saya saat Anda selesai dan jaga dirimu baik-baik." Vivian menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju arah mobil mewah yang berhenti. Hey, Sugar, you looking for a date? No, I want to find Beverly Hills. Can you give me directions? Sure, for $5. Vivian meminta membayar untuk menjadi sebuah petunjuk jalan, dan ini adalah sesuatu yang belum pernah Edward alami seumur hidupnya. Awalnya, Edward tidak ingin terlalu memikirkannya, tetapi karena baru saja tiba dan benar-benar tidak tahu arah, akhirnya dia memutuskan untuk mengajaknya. Vivian menerima uangnya dan memutuskan untuk langsung menunjukkan jalan tanpa sedikit pun menyebutkan kembalian. Edward merasa tidak berdaya, namun tetap menyalakan kendaraannya dan di bawah arahan Vivian, mereka menuju ke Beverly Hills. Di sepanjang perjalanan, mobil berguncang-guncang dan kadang-kadang hampir mati. Teknik mengemudi Edward yang tampak canggung membuat Vivian berpikir bahwa mungkin mobil mewah itu adalah mobil sewaan. Edward hanya tersenyum mendengar hal itu tanpa memberikan penjelasan apapun. Melihat reaksinya, Vivian mengira bahwa Edward mengakui kebenaran dugaannya. Padahal dia tidak tahu bahwa Edward hanya malas membuktikan bahwa mobil yang dianggap Vivian sebagai mobil mewah itu sebenarnya hanyalah mobil milik asistennya yang dia gunakan untuk bepergian secara sederhana. Di tempat yang sepi, Vivian meminta untuk duduk di kursi pengemudi mobil mewah itu. Dia beralasan hanya ingin mencoba kursi pengemudi dengan harga $20, tapi sebenarnya dia ingin merasakan mengemudi mobil tersebut. Sepanjang jalan, dia terus-menerus mengagumi performa mobil mewah itu sambil berbicara panjang lebar kepada Edward yang duduk di kursi penumpang, memberinya nasihat bahwa Edward tidak seharusnya menyewa mobil mewah semahal itu hanya demi gengsi. Pada titik ini, Vivian sama sekali tidak menganggap Edward sebagai klien potensialnya. Waktu berlalu tanpa disadari, dan akhirnya mereka tiba di tempat tujuan yang disebut Edward. Setelah perpisahan singkat, Vivian pergi ke pinggir jalan untuk menunggu taksi, tetapi Edward tidak segera pergi. Penasaran, Edward pun bertanya, "Kenapa kamu belum pergi?" No taxis? No, I like the bus. Edward membawa mantel ke arahnya karena tak tega melihat Vivian kedinginan di pinggir jalan. Edward mengundangnya untuk masuk ke hotel bersamanya. Bagi Vivian, tidak ada alasan untuk menolak tawaran tersebut. Saat mereka memasuki hotel, Vivian tak bisa menahan diri untuk berseru kagum, dan orang-orang di sekitar melihatnya dengan tatapan aneh. Namun, Edward tidak peduli dengan reaksi orang-orang itu. Setelah menyelesaikan proses check-in di resepsionis, mereka menuju ke satu-satunya kamar suite presiden di hotel tersebut. Vivian berpikir, Edward benar-benar mencoba menjaga gengsinya dengan cara ini. Setelah membicarakan harga, langkah berikutnya yang ada di pikiran Vivian adalah mulai bekerja. Namun tepat ketika dia akan mendekati Edward, tiba-tiba, Why don't we just talk for a little bit, okay? dengan sikap melayani yang menganggap pelanggan adalah raja, Vivian meskipun tidak sepenuhnya mengerti, tetap duduk berhadapan dengan Edward dan mulai mengobrol. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang membawa makanan. Sebelum Edward sempat mengeluh tentang pemborosannya, dia melihat Edward memberikan uang setara pengeluaran bulanannya sebagai tip kepada pelayan. Pada saat itu, Vivian mulai menilai ulang pria di depannya dan mulai meragukan dugaannya sebelumnya tentang Edward. I'm on an hourly rate. Can we just move along? Somehow I'm sensing that this time problem is a major issue with you. Agar Vivian merasa nyaman untuk tetap di sini menemaninya, Edward menanyakan harga menginap semalam.
Vivian dengan hati-hati menyebutkan harga yang relatif tinggi untuk mengujinya, tetapi Edward langsung setuju tanpa sedikit pun ragu. Hati Vivian mulai merasa gelisah karena sahabatnya pernah memperingatkan bahwa semakin tidak menawar dan tidak meminta apa-apa di awal, pelanggan tersebut bisa semakin berbahaya. Namun, Vivian segera menyadari bahwa kekhawatirannya berlebihan. Edward tidak memintanya melakukan apapun. Sebaliknya, Vivian bebas melakukan apa saja selama dia tetap di dalam kamar untuk menemaninya. Beberapa jam berlalu dengan tenang membuat Vivian merasa lebih santai. Hingga larut malam, tanpa memedulikan keberadaan pria asing di kamar itu, Vivian tertidur lelap dan ketika bangun, ternyata sudah pagi. Setelah membersihkan riasan tebalnya, Vivian terlihat berbeda, memancarkan pesona yang unik. Dan saat mereka sarapan, Edward dengan rasa ingin tahu bertanya, "Sebenarnya, apa pekerjaanmu?" Buy companies. What kind of companies? Buy companies that are in financial difficulty. I promise you must get them for a bargain, huh? Well, the company I'm buying this week, I'm getting with a bargain price of about $1 billion. Mendengar angka tersebut, dia hampir tersedak dan tidak bisa menahan diri untuk memastikannya lagi. Hingga saat ini, Vivian baru sedikit menyadari status sosial pria tersebut. Sebelumnya, ia tidak mengetahui identitasnya yang membuatnya lebih bebas dalam mendidik dan mengkritiknya, tetapi setelah mengetahuinya, dia mulai merasa sedikit canggung. Edward, yang sedang mengenakan pakaian dan mengikat dasinya, siap untuk pergi menyelesaikan urusannya dan menerima telepon dari asistennya bahwa seorang klien besar perusahaan akan tiba di kota tempat dia berada. I gotta say this again. I don't like you going alone. Ketika disebut tentang urusanmu dengannya, dia langsung teringat pada Vivian yang sedang mandi dan akan segera pergi. Setelah menutup telepon, dia dengan berpura-pura misterius memberitahu Vivian bahwa dia memiliki pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi. Yes, I'd like to hire you as an employee. Would you consider spending the week with me? I will pay you to be at my beck and call. Meskipun Vivian sangat ingin menjadi gadis yang selalu siap dipanggil, dia tidak bodoh. Dengan kekayaan dan status Edward, dia bisa mendapatkan gadis manapun yang dia inginkan. Jadi mengapa dia memilih dirinya? I want a professional. Don't need any romantic hassles this week. If you're talking 24 hours a day, it's gonna cost you. All right, here we go. Karena Vivian setuju, masalah uang sama sekali bukan masalah bagi Edward, dan transaksi pun berjalan lancar. Sebagai pendamping seorang pria kaya, penampilan tentunya tidak boleh merosot. Sebelum pergi, Edward memberikan Vivian sebuah kartu tanpa batas agar dia bisa membeli beberapa pakaian yang pantas. Setelah berbagi pengalaman luar biasanya dengan sahabatnya, dia penuh percaya diri pergi ke jalan. Selama ini hidup di lapisan bawah masyarakat, ini adalah pertama kalinya dia dengan penuh keyakinan keluar untuk berbelanja. Namun, ketika dia sampai di sebuah toko barang mewah, hal yang tak terduga terjadi. Para pramuniaga di sana melihat pakaian murah yang dikenakannya. Secara naluriah menganggap bahwa Vivian hanya datang untuk menghabiskan waktu dan mempermainkan mereka. How much is this? I don't think this would fit you. Well, I didn't ask if it would fit, I asked how much it was. How much is this, Marie? It's very... Melihat tatapan hina dari kedua pramuniaga, Vivian langsung menyadari semuanya. Tanpa sempat membuktikan bahwa dia mampu membeli barang-barang di toko itu, dia sudah diusir dengan kasar oleh mereka. Suasana hatinya yang baik langsung lenyap. Berjalan melewati kerumunan di jalan, Vivian kembali ke hotel. Saat dia bingung bagaimana menjelaskan hal ini kepada Edward malam nanti, manajer lobi hotel memperhatikan penampilannya. Kebetulan, Vivian lupa membawa kartu kamar saat keluar, dan seperti yang diduga, dia dianggap sebagai orang yang mencurigakan. Namun, saat itu juga, seorang pelayan yang pernah melihat Vivian saat malam sebelumnya muncul. Setelah manajer mengetahui bahwa Vivian adalah tamu Edward, sikapnya berubah total, sebaliknya menjadi sangat ramah. Tidak hanya masalah kartu kamar yang diselesaikan, tetapi setelah mengetahui bahwa Vivian dihina saat membeli pakaian, manajer itu bahkan bersikap lebih sopan dan berusaha menyenangkan hatinya. I'm sending someone over. Her name is... Di bawah pengaturan manajer, Vivian berhasil membeli satu set pakaian yang pantas. Sebelum sempat menggantinya, dia sedang diam-diam mengagumi dirinya ketika telepon di kamar berbunyi. Orang yang menelepon adalah Edward, yang sudah membuat janji dengan kliennya.
I'll be in the hotel lobby 7:45 sharp. What, you're not coming up to the door? This isn't a date. Vivian menanyakan tentang suasana restoran dan mengetahui bahwa orang-orang yang hadir di sana semuanya adalah tokoh elit di masyarakat. Setelah menutup telepon, dia kembali menemui manajer lobi untuk meminta saran tentang tata krama dan etika. Waktu berlalu, malam pun tiba, dan Edward muncul tepat waktu, tetapi Vivian masih belum terlihat. Pandangannya terus mencari-cari, hingga akhirnya berhenti pada seorang wanita dengan aura dan penampilan luar biasa. Dia tak percaya dan berkali-kali memastikan masih belum sepenuhnya sadar, hingga Vivian bangkit dan berjalan mendekatinya. You're late. You're stunning. You're forgiven. Shall we go to dinner? Mereka berdua bergandengan tangan menuju pesta malam itu. Selama acara, Vivian hanya diam sambil menikmati makanannya, sesekali menatap Edward yang sedang berdebat sengit dengan para tamu lainnya. Sikap serius dan tajam Edward membuatnya merasa sedikit asing. Mendengarkan percakapan mereka, Vivian mulai memahami beberapa hal. Ayah dan anak di hadapannya adalah pemilik perusahaan senilai 1 miliar yang pernah disebut Edward sebelumnya. Waktu berlalu tanpa disadari, dan akhirnya negosiasi tersebut berakhir dengan kegagalan. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Edward tidak mengucapkan sepatah kata pun. Vivian mengira hal itu karena kegagalan negosiasi. Namun, tiba-tiba Edward berbicara. Aku merasa sedikit tak tega. Sebelum Vivian sempat bertanya apa maksud perkataannya, Edward mulai bercerita. Ketika dia masih kecil, ayahnya dan ibunya meninggalkannya. Jadi, ketika Edward berhasil dalam karirnya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengakui sisi perusahaan yang didirikan ayahnya, lalu secara perlahan menghancurkan dan memecahkannya dari dalam, menghancurkan semua hasil kerja keras ayahnya seumur hidup. Sejak itu, mereka menjadi musuh bebuyutan, dan hingga ayahnya meninggal bulan lalu, mereka tidak pernah berdamai. Malam ini, pasangan ayah dan anak yang ia negosiasikan mengingatkannya pada hubungannya dengan ayahnya. Andai saja hubungan kami bisa seperti mereka, ujar Edward dengan nada lirih. Pengakuan tulusnya membuat Vivian terharu. Hubungan mereka pun perlahan berubah berkat percakapan yang mendalam sepanjang malam itu. Keesokan paginya, Edward melihat kartu yang dia berikan kemarin dan bingung mengapa Vivian hanya menghabiskan uang untuk 1 set pakaian. Setelah memahami apa yang terjadi kemarin, Edward membawa Vivian ke toko barang mewah paling mahal di seluruh kota. Stop fidgeting. Give her your gum. I don't believe you did that. Begitu masuk ke dalam toko pakaian, manajer menyambut mereka dengan ramah. You see this young lady over there? Yes. Do you have anything in this shop as beautiful as she? Pada awalnya, pria itu sempat menjawab dengan ragu, tetapi setelah berpikir sejenak, dia segera menyangkal dengan wajah serius. Meskipun pakaian yang dipamerkan indah, tidak ada yang sebanding dengan kecantikan Vivian. Kegembiraan Edward terlihat jelas oleh Vivian, yang membuat suasana hatinya semakin baik, tetapi juga menimbulkan perasaan kagum. Setelah mengetahui bahwa Edward memberikan izin untuk belanja tanpa batas, manajer memanggil semua karyawan untuk melayani Vivian. Karena ada urusan lain yang harus diselesaikan, Edward meninggalkan kartu dan pergi dari toko pakaian. 2 jam kemudian, Vivian keluar dengan membawa banyak tas. Tetapi alih-alih kembali ke hotel, dia pergi ke toko pakaian yang dia kunjungi kemarin. Hi. Hello. Do you remember me? No, I'm sorry. I was in here yesterday. You wouldn't wait on me? Oh, You work on commission, right? yes. Big mistake. Big. Huge. I have to go shopping now. Dalam beberapa hari berikutnya, tanpa adanya pesta yang perlu dihadiri oleh Vivian, mereka berdua hampir menghabiskan sepanjang waktu di hotel. Seiring bertambahnya waktu yang mereka habiskan bersama, pemahaman mereka satu sama lain semakin dalam dan hubungan mereka mulai berubah secara halus. Tak terasa, minggu terakhir pun tiba, dan Vivian dibawa ke sebuah acara besar pertemuan bisnis. Asisten Edward juga datang untuk memantau perkembangan akuisisi. Saat memperkenalkan Vivian, sang asisten memperhatikan penampilan dan perilakunya yang anggun, lalu penasaran bertanya tentang hubungan mereka. Edward sebenarnya tidak ingin membahas pekerjaan Vivian yang kurang terhormat di depan orang lain. How do you know that this girl hasn't attached herself to you because she's bringing information back to Morse? Jelas sekali bahwa Vivian dicurigai sebagai mata-mata yang ditempatkan oleh pesaing di sisi Edward. Karena itu, untuk menghilangkan kecurigaan asistennya,
Edward terpaksa mengungkapkan identitas dan pekerjaannya. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah bahwa setelah mengetahui semuanya, asisten itu malah mulai memiliki niat yang tidak baik terhadap Vivian. Having a nice time, Vivian? Yeah, I'm having a great time. Must be quite a change from Hollywood Boulevard. Huh? What? Yeah, Edward told me. But don't worry, your secret is safe with me. Sambil berbicara, asisten itu mulai bertindak kurang sopan terhadap Vivian. Saat Vivian merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, seseorang di kejauhan memanggil asisten itu, memberinya kesempatan untuk terlepas dari gangguan tersebut. Dengan perasaan muram, Vivian kembali ke hotel. Edward, yang menyadari perubahan suasana hatinya berusaha menunjukkan perhatian, tetapi mendapati Vivian sudah mulai berkemas. Setelah bertanya lebih lanjut, Edward akhirnya mengetahui seluruh kejadian tersebut. He thought she was some kind of an industrial spy. The guy's paranoid. Meskipun Edward sudah memberikan penjelasan, Vivian tetap tidak berhenti berkemas. Kehidupan selama ini hampir membuatnya lupa akan profesi yang sebenarnya. Edward lah yang memberinya kepercayaan diri dan keberanian untuk menghadapi hidup, namun pada saat yang sama, Edward juga yang memadamkan semua ilusinya. I want my money. I want to get out of here. Melihat Vivian pergi ke sudut ruangan, Edward tidak lagi mencoba menahannya. Dia membayar jumlah yang sebelumnya telah disepakati, tetapi melihat Vivian hanya mengambil biaya jasa yang seharusnya dia terima. Menatap uang yang tersisa di atas ranjang, Edward sempat ragu, namun akhirnya memutuskan untuk mengejarnya. I'm sorry. I wasn't prepared to answer questions about us. I didn't mean it. I don't want you to go. We stay the week. You hurt me. Yes. Don't do it again. Akhirnya kesalahpahaman tersebut diselesaikan. Karena akuisisi terus mengalami penundaan, ditambah Edward sudah terbiasa dengan kehadiran Vivian di sisinya, masa kontrak Vivian diperpanjang selama seminggu lagi. Selama seminggu itu, tanpa ada kegiatan bisnis yang harus dihadiri, Edward dan Vivian tidak lagi hanya berdiam di hotel seperti sebelumnya. Vivian mengenakan gaun mahal dan kalung yang lebih berharga dari sebuah rumah. Di bawah pengaturannya, untuk pertama kalinya Vivian menaiki jet pribadi untuk menyaksikan pertunjukan di salah satu teater paling terkenal di dunia. Kadang-kadang, mereka menikmati makan malam dengan cahaya lilin di restoran mewah yang sangat mahal, namun sesekali juga mampir ke toko kecil di pinggir jalan untuk sekadar mencicipi makanan ringan. Setiap kali ada pekerjaan, Edward akan memberikan alasan bahwa dirinya tidak enak badan dan menyerahkan semua urusan kepada asistennya, sementara dia sendiri menikmati waktu bersama Vivian. Akhirnya, proses akuisisi hampir selesai, dan saat-saat perpisahan mereka pun semakin dekat. Edward dengan serius bertanya padanya, "Setelah kita berpisah, apakah kamu masih ingin bertemu denganku lagi?" Setelah mendapatkan jawaban yang pasti dari Vivian, Edward merasa lega. I've arranged for you to have an apartment, to have a car, to have a wide variety of stores guaranteed to suck up to you anytime you want to go shopping. Everything's done. What else? You can leave some money by the bed when you pass through town? Vivian, it really wouldn't be like that. How would it be? Well, for one thing, it would get you off the streets. That's just geography. Edward sebenarnya berniat membantu Vivian keluar dari profesinya yang kurang terhormat, tetapi di mata Vivian, hal itu tidak berbeda dengan hubungan tanpa cinta, seperti sebuah pemeliharaan yang tidak tulus. Sebelum mereka sempat menyelesaikan kesalahpahaman itu, Edward menerima telepon dari asistennya. Pertemuan penting terkait akuisisi sudah dekat, dan dia harus segera berangkat ke lokasi. Sebelum pergi, dia memberikan sebuah janji kepada Vivian. Jika diberi waktu, dia akan mencari cara untuk memberikan Vivian status yang terhormat, sehingga dia bisa muncul di depan publik dengan bangga. Di dalam pertemuan, Edward tidak lagi sekeras dan secepat sebelumnya dalam mengambil keputusan. Seolah telah memantapkan tekad, dia meminta semua orang, kecuali pemimpin perusahaan yang sedang diakuisisi, untuk keluar dari ruangan, termasuk asistennya. Mr. Morse, my interests in your company have changed. What is it you're after now, Mr. Lewis? Well, I no longer wish to buy your company and take it apart. But I don't want anyone else to either. And it is still extremely vulnerable. So I find myself in unfamiliar territory. Akuisisi yang sebelumnya direncanakan berubah menjadi investasi dengan penyertaan modal.
Perubahan ini membuat pria tua tersebut sulit beradaptasi dalam waktu singkat. Namun satu hal yang jelas baginya, perusahaannya tidak hanya selamat dari akuisisi, tetapi masalah rantai pendanaan yang sebelumnya dihadapi juga akan hilang dengan adanya investasi dari Edward. I find this hard to say without sounding condescending, but I'm proud of you. Edward sangat tersentuh oleh kata-kata tersebut. Saat masih kecil, dia sering membayangkan ayahnya mengatakan hal serupa kepadanya. Demi menyelamatkan perusahaan, hubungan ayah dan anak tersebut akhirnya terjalin kembali. Kehadiran Vivian yang tinggal bersamanya dalam waktu singkat telah mengubah Edward dari seorang mesin bisnis yang dingin menjadi seseorang yang lebih manusiawi dan penuh perasaan. Setelah itu, dia memanggil semua orang yang menunggu di luar untuk masuk. It's all yours, Phil. Finish it up. Hold it. Hold it. These aren't signed. Aren't signed. Could someone please tell me what the fuck is going on here? Edward tidak kembali ke hotel dengan mobil. Setelah menyuruh sopirnya pulang terlebih dahulu, dia berjalan sendirian ke sebuah taman. Di sana, dia melepas sepatunya, membiarkan kakinya menyentuh rumput dengan lembut. Pada saat itu, dia merasa kembali ke masa mudanya. Sementara Edward tenggelam dalam kenangan, di sisi lain, asistennya yang kembali ke hotel dengan mobil sudah tiba di kamar Edward. Vivian saat itu belum pergi. Asisten itu, tanpa mempedulikan Vivian, mengambil minuman dan duduk di sofa, mengeluhkan keputusan yang dibuat Edward hari ini. Dalam pengaruh alkohol, tingkah lakunya semakin berani. Saat Vivian menyadari ada yang tidak beres dan mencoba melarikan diri, semuanya sudah terlambat. Dia didorong ke lantai, dan tepat ketika keadaan semakin kritis, Edward kembali dari luar. Dia langsung menarik Philip ke pintu dan meninju wajahnya tanpa ragu. You broke my nose. Get out of here. What is wrong with you? Come on, Edward, I gave you 10 years. I devoted my whole life to you. It's the kill you loved, not me. I made you a very rich man doing exactly what you loved. Now get out of here. Get out! Setelah pria itu pergi dengan enggan, Edward segera menenangkan Vivian. Mereka duduk di depan tangga dan mulai saling mengungkapkan isi hati. Vivian menyadari bahwa tipe orang seperti asistennya mungkin tidak sedikit, dan Edward tidak mungkin menghukum setiap orang. Pada akhirnya, dia merasa bahwa masalah ini berakar dari masa lalunya yang kurang terhormat. Mungkin menurutnya, satu-satunya solusi terbaik bagi mereka saat ini adalah berpisah secara total. Edward bisa mendengar nada putus asa dan keteguhan dalam kata-katanya, dan meskipun merasa berat hati, dia tidak berusaha menahan Vivian untuk tetap tinggal. If you ever need anything, dental floss, whatever, you give me a call. Vivian pergi meninggalkan hotel yang pernah membuatnya berangan-angan. Kisah si itik buruk rupa yang berubah menjadi angsa putih mungkin memang hanya ada dalam dongeng. Dia memanggil sahabatnya untuk datang ke rumah dan mengungkapkan keputusannya meninggalkan masa lalu dan memulai babak baru dalam hidupnya. Layar berpindah ke pagi hari berikutnya. Setelah menyelesaikan urusannya, Edward juga harus pergi. Saat tiba di meja depan untuk check out, dia bersiap meninggalkan tempat itu. You don't have any messages for me, do you? No, I'm afraid not. Setelah memastikan bahwa Vivian tidak meninggalkan pesan, Edward mengeluarkan kalung mahal itu dan meminta manajer untuk mengembalikannya ke toko perhiasan setelah dia pergi. It must be difficult to let go of something so beautiful. I'll take care of it. Thank you, Mr. Thompson. Dia memulai perjalanan menuju bandara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetesan hujan di luar jendela mencerminkan kekacauan dan kegelisahan yang ada di dalam hatinya saat ini. Your plane is leaving as scheduled, sir. And you should be back in New York on time. Dia menatap keluar jendela, dan tanpa sadar sudut bibirnya terangkat, seolah-olah menertawakan dirinya di masa lalu, namun di saat yang sama, seperti juga mengharapkan keputusan yang baru saja dia buat. Mobilnya tidak lagi menuju bandara, melainkan berbelok ke arah lain. Sementara itu, Vivian yang sedang bersiap keluar untuk melamar pekerjaan, mendengar suara di luar dan mengintip dari jendela untuk melihat apa yang terjadi. Vivian! Vivian! Princess Vivian! Come down! Had to be the top floor, right? It's the best. Di jalan tempat pertemuan awal mereka, dua kehidupan yang saling melengkapi akhirnya bertemu kembali. Edward dengan kata-kata mengungkapkan perasaannya dan dengan tindakan untuk membuktikan tekadnya.
Seiring dengan adegan mereka berciuman, kamera perlahan menjauh, menandakan akhir dari film ini. As you fade away, as you fade away.